Halo Shalom Saudara, jumpa lagi di YouTube channel Kerinduanku Church. Hari ini bersama dengan saya, Pastor Nathanael Graneda. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau setia, Allah yang mengasihi kami, Gembala yang baik dalam hidup kami. Kami percayakan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebelum kami menjalani hari ini, biarlah kami diberkati oleh firman-Mu, berbicaralah atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik saudara, hari ini renungannya berjudul Jehovah Rohi. Apa sih Jehovah Rohi? Jehovah Rohi adalah nama lain dari kata Tuhan adalah gembalaku, the Lord is my shepherd. Sama-sama kita tahu akan belajar dari Mazmur 23. Sekarang kita buka Mazmur 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya bacakan bagi setiap kita. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang memberikan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Amin. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam ayat ini Raja Daud menggambarkan Tuhan adalah sebagai seorang gembala. Sosok seorang gembala dan kita adalah domba. Kenapa Daud kasih kalau gembala? Dan kenapa Daud mencontohkan kita adalah dombanya? Dalam Yesaya 53 ke 6 dikatakan kita semua sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Dan jujur bagi saudara, disamakan dengan domba menurut saya bukan sebuah pujian. Kenapa? Karena domba gak keren kan? Kenapa gak Daud menggambarkan kita sebagai seorang harimau? Kenapa enggak, kalau kita bisa soal negara gitu, Amerika logonya adalah burung elang. Keren kan? Kalau enggak negara Rusia logonya adalah beruang. Keren, gagah, serem. Atau Inggris, singa. Makanya Pak Bola bilangnya the Three Lions. Tapi kenapa Yesus menggambarkan kita seperti domba? Lucu ya? Kenapa domba? Dari sekian banyak binatang di luar sana, mengapa Yesus menggambarkan dia adalah gembala dan kita domba? Hari ini kita akan sama belajar mengapa kita disamakan seperti domba. Agar saja kita bisa belajar dan makin mengerti kebenaran dari semuanya ini. Mengapa kita perlu domba? Kita akan belajar dari karakteristik dari domba itu sendiri. Yang pertama, domba adalah binatang yang kurang peka, senseless. Dia butuh tuntunan. Bayangkan domba tuh nggak tahu cari makan di mana. Matanya ke bawah saat jalan, dan mana yang hijau, dia akan bergerak ke situ. Even di depan ada jurang pun, selama masih hijau, dia akan jalan. Dan itu pun sama kayak kita kan. Kita mencari mana yang hijau, mana yang ngasih kita makan. Kita berjalan ke tempat yang menurut kita baik. Kayak di sana, kayak proyeknya enak deh. Kayak kerjaannya bagus deh, tempatnya basah. Kau kerja di mana? Tempatnya basah. Kayak di sana enak deh, kerja fleksibel, lebih enak. Kayak di sana lebih cepat naik jabatan deh. Kayaknya di sana dapat promosi deh. Kayak gitu enak ya. Kita nyari mana yang enak, mana yang hijau, gak peduli. Itu dari Tuhan atau bukan. Benar tak? Berapa banyak keputusan yang kita ambil hari-hari ini, atau minimal yang kita ambil di masa lalu. Yang kita hanya memikirkan apa yang baik di mata kita. Tapi kita bertanya, itu dari Tuhan atau bukan sih? Tanpa kita bertanya, itu mengarah kemana sih Tuhan? Makanya dalam ayat yang kedua digambarkan, ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Yesus gak pernah membimbing saudara ke tempat yang menyeramkan. Yesus gak pernah membimbing saudara ke tempat yang untuk membunuh saudara. Gak pernah. Even sekalipun, tempatnya mungkin sama bagi saudara, tapi selama engkau bersama dengan Yesus di depanmu, engkau baik-baik aja. Kembali saya bacakan ayat Yesaya 53 yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ya kita sesat. Tanpa Tuhan tetap sesat.
Saudara bisa cari di YouTube. Cari di YouTube videonya ada satu domba. Jadi ada kawanan domba, ada ribuan, sekitar 1000 domba kurang lebih. Dan ada satu domba yang karena rumputnya hijau, dia jalan terus dan tanpa dia sadari rumputnya itu berujung kepada namanya jurang. Dan dombanya jatuh. Dan yang lucu apa? Ada sekitar kurang lebih 999 domba lagi. Dan tahu temannya jatuh. Tapi domba itu tetap milih untuk ikut jatuh ke dalam jurang yang sama. Long story short, dari kurang lebih 1.500 domba itu ada sekitar 400 yang selamat. Kita kayak begitu, tanpa Tuhan. Makanya apapun yang kau buat hari ini, apapun yang kau kerjakan hari ini, apa yang kau rencanakan di dalam hidupmu, bekerja boleh gak Pak? Boleh. Kau harus kerja. Merencanakan masa depan boleh gak Pak? Harus. Tapi jangan lupa, libatin Tuhan. Jangan lupa, tanya Tuhan. Karena engkau gak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Amin. Yang kedua, apa sih domba itu? Domba itu adalah binatang yang gak punya pertahanan diri, defenseless. Domba gak punya taring. Domba gak punya gigi yang tajam. Domba bahkan gak bisa lari yang cepat. Gak bisa. Apa pertahanan domba? Pertahanan domba adalah gembalanya. Makanya di ayat yang keempat, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan lebih kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau beserta dengan aku. Pertahanan domba cuma gembalanya. Engkau boleh badanmu sehat, engkau boleh kuat, engkau boleh kaya, engkau boleh berhasil, engkau boleh dilihat orang di luar hebat. Hebat, lo keren banget, gak ada yang bisa ngalahin lo, gak ada yang bisa jatuhin lo. Tapi tanpa Tuhan, kita gak bisa apa-apa. Makanya jangan sombong dalam hidup. Kalau contoh kapal Titanic, kalau saya baca sejarahnya. Pembuatnya bilang, bahkan Tuhan pun gak akan bisa tenggelamin kapal ini. Dan kedepannya kita semua tahu ending dari ceritanya. Kapalnya menghantam gunung es dan tenggelam. So hari ini Bapak Ibu anak muda siapapun kau yang menonton tayangan hari ini. Seberapa lama lagi engkau sombong untuk gak ngelibatin Tuhan dalam hidupmu. Untuk berjalan tanpa tuntunan dari Tuhan. Untuk belagak bisa menyelesaikan masalahmu tanpa minta tolong sama Tuhan. Kita semua defenseless. Kekayaanmu bisa diambil kapanpun. Kesehatanmu bahkan bisa diambil kapanpun. Pekerjaanmu bisa diambil kapanpun. Koneksimu yang hebat, yang kaya, yang bisa tolong, yang mungkin berpangkat itu bisa anytime tinggalin saudara. Tapi satu pribadi yang gak pernah tinggalin saudara, namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Dia setia sama saudara. Dia setia tolong saudara. Dia setia bela saudara. Soalnya apa hidup hari ini? Libatin Yesus. Kan di luar Yesus, kita bilang kita gak bisa buat apa-apa. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa kita sampaikan domba? Karena domba adalah binatang yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan. Fearful. Dia penuh dengan ketakutan. Domba adalah binatang yang pendengarannya baik. That's why, kalau sudah pernah nonton YouTube, domba itu tahu suara gembalanya. Makanya ada misalnya saya panggil domba-dombanya, dia gak akan ikut. Kenapa? Karena dia tahu saya bukan gembalanya contohnya. Tapi dia tahu suara gembalanya. Tapi penglihatannya buruk. That's why kau butuh Tuhan. Domba setiap ada yang mendekat, dia takut. Ada petir, dia takut. Langsung mundur. Padahal dia gak tahu siapa dekat bahaya sama dia. Kita kayak begitu, kita perlu ketakutan kok. Kita dengar vonis dokter dikit, kita takut. Dibilang, Pak, mohon maaf, ada kista, ada tumor, ada penyakit. Kita takut. Seketika kita lupa semua tentang Tuhan. Karena kita kayak begitu kan, amnesia rohani kalau bahasa saya. Kadang kita dengar berita, di kantor akan ada PHK loh bulan depan, kita udah takutnya segitunya. Padahal untuk kita di PHK. Padahal kita punya Tuhan. Lagi saya baca ayat keempat, sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku gak takut bahaya. Sebab engkau beserta dengan aku. Gada dan tongkatmu, itulah
yang menghibur aku. Soalnya kita belajar hari ini dari domba, bahwa domba itu binatang yang penuh dengan ketakutan. Domba itu binatang yang gak punya defenseless, sama kayak kita. Domba itu binatang yang gak peka ada tuntunan, sama kayak kita. That's why kita harus sadari, kita butuh Tuhan. Hari ini dalam serial Jehovah Rohi yang pertama, kita belajar tentang karakteristik domba. Dan kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Karena kita amat lemah, kita amat gak berdaya tanpa Tuhan. Mari libatkan Tuhan dalam hidupmu, mari jangan pernah lepasin tanganmu dari tangannya Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, katakan aku tidak takut. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara yang baik, kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami sadar kami lemah tanpa-Mu Tuhan. Kami sadar kami gak bisa buat apa-apa tanpa-Mu. Kami sadar hidup kami bergantung penuh akan belas kasihan-Mu, akan tuntunan-Mu, akan kemurahan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami terlalu sombong, terlalu menggunakan kekuatan kami dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami terus mempercayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Ajar kami tetap mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Kami serahkan sepanjang hari ini, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami buat, apa yang kami plan untuk masa depan kami, untuk sekolah kami, untuk kuliah kami, untuk studi kami, untuk rumah tangga kami, untuk pekerjaan kami, untuk apapun yang kami bangun dalam hidup kami. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkenanlah memberkatinya, berkenanlah menuntun, berkenanlah merubah jika bukan dari Tuhan. Kami percaya hidup Engkau penuh skenario hidup terbaik dalam hidup kami. Dan kami mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekian dengan pada hari ini. Jangan lupa yang punya surga, Christ in love with you. Bye-bye.